Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Enonia Piripinia. Di sini saya akan membahas mengenai mata pelajaran marketing tentang konsep kepuasan pelanggan. Nah, di sini saya menggunakan media mind mapping untuk mempermudah teman-teman memahami mata pelajaran marketing mengenai konsep kepuasan pelanggan ini. Nah, di sini saya membagi menjadi 6 bagian. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian kepuasan pelanggan. Oke. Pengertian kepuasan pelanggan yaitu suatu keadaan ketika kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat dipenuhi melalui produk dan jasa yang dikonsumsi. Kepuasan pelanggan ini mencakup perihal perbedaan antara harapan dengan kinerja atau hasil yang dirasakan. Kepuasan pelanggan ini bisa diwujudkan dalam bentuk konkret seseorang konsumen yang tetap dan terus berlangganan produk tersebut bertahun-tahun atau dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, itu merupakan pengertian konsumen ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai faktor kepuasan pelanggan. Di sini saya sudah membagi menjadi 8 faktor kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu kinerja atau performance. Maksudnya di sini adalah karakteristik operasi dasar dari suatu produk, misalnya kecepatan pengiriman barang serta jaminan keselamatan barang. Nah, itu harus diperhatikan ya untuk melakukan kepuasan terhadap pelanggan. Kinerjanya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu fitur. Nah, maksudnya yaitu karakteristik pelengkap khusus yang dapat menambah pengalaman pemakaian produk. Misalkan adanya minuman gratis pada saat perjalanan, penerbangan. Nah, itu merupakan suatu kepuasan bagi pelanggan atau konsumen. Oke, yang ketiga yaitu reliabilitas. Nah, reliabilitas di sini maksudnya yaitu probabilitas terjadinya kegagalan atau kerusakan produk dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan, maka akan semakin ada produk yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, yang keempat yaitu konformasi. Nah, maksudnya di sini yaitu tingkat kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api, misalkan. Nah, itu harus diperhatikan ya teman-teman dalam pengiriman barang. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya yaitu daya tahan. Nah, daya tahan di sini untuk jumlah pemakaian produk sebelum produk bersangkutan itu harus diganti. Nah, semakin besar frekuensi pemakaian normal yang dimungkinkan, maka akan semakin besar pula daya tahan produk. Jadi, daya tahan produk itu harus selalu diperhatikan dalam situasi apapun. Oke, selanjutnya yaitu serviceability, yaitu menyangkut kecepatan dan kemudahan untuk direparasi serta kompetensi dan keramah tangan staf pelayanan. Nah, staf pelayanan di sini juga harus diperhatikan. Jika staf pelayanannya sopan, baik, maka pelanggan pun akan merasa puas. Nah, seperti itu. Dan sebaliknya, jika pelayanannya tidak baik, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin berkurang. Seperti itu. Oke, yang ketujuh yaitu estetika. Nah, estetika di sini yaitu menyangkut mengenai penampilan produk yang bisa dinilai dalam bentuk panca indera. Nah, bisa dirasakan, bisa dicium baunya, seperti apa produk itu, kemudian dari suara dan seterusnya. Itu seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu persepsi kualitas. Persepsi terhadap kualitas di sini maksudnya dinilai berdasarkan reputasi penjual. Nah, jadi dalam promosi atau dalam memasarkan suatu barang harus dilakukan secara bersungguh-sungguh dan harus dilakukan secara baik dan benar dan sistematis
agar kepuasan pelanggan itu tinggi ya. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu mengenai faktor penyebab ketidakpuasan pelanggan. Nah, di sini harus diperhatikan oleh perusahaan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Nah, yang pertama yaitu perilaku para personel pemasaran yang kurang menyenangkan. Nah, tadi sudah dikatakan ya bahwasanya dalam pemasaran itu harus dilakukan secara baik, secara sopan, santun, ramah. Jadi agar memikat hati pelanggan jika dilakukan secara baik-baik dan sistematis seperti itu. Kemudian yang kedua faktor penyebabnya itu keadaan fisik lingkungan tidak menunjang. Nah, jika kita ingin melakukan suatu promosi atau misalkan penjualan, kita harus memperhatikan terlebih dahulu lingkungan setempat atau lingkungan yang akan kita kunjungi. Apakah menunjang atau tidak menunjang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu harga terlalu tinggi disebabkan oleh jarak terlalu jauh sehingga waktu terbuang dan harga yang terlalu tinggi. Nah, biasanya ini khusus untuk daerah di luar Jawa ya teman-teman. Kalau misalkan kita membeli suatu barang dari luar Jawa, ongkos kirinya juga semakin tinggi ya. Iya, semakin tinggi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, faktor penyebab ketidakpuasan itu adanya promosi yang terlalu lama. Nah, di sini sehingga pelanggan itu merasa tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Jadi dalam promosi itu kita sebagai promotornya harus melakukan promosi dengan singkat, padat, namun jelas. Seperti itu. Jadi tidak muluk-muluk dan tidak menghabiskan waktu banyak. Oke, selanjutnya yaitu faktor penyebabnya produk barang dan jasa tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini sebagai promotor atau kita sebagai yang mempromosikan, kita harus jujur ya. Di sini harus jujur bahwa produk tersebut dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Jadi dalam artian tidak dikatakan tidak nyata seperti itu. Maksudnya di sini harus sesuai dengan kenyataannya ya. Kalau misalkan ada kelemahan dari produk tersebut harus disampaikan. Kalau misalkan ada keunggulannya itu pun harus disampaikan. Jadi harus disampaikan kelemahan dan kelebihan produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu elemen kepuasan konsumen. Nah, di sini ada 4 elemennya. Yang pertama yaitu expectation. Yang pertama yaitu expectation. Nah, maksudnya di sini yaitu harapan konsumen terhadap suatu barang dan jasa telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang dan jasa itu. Pada saat proses pembelian yang dilakukan, konsumen berharap bahwa barang dan jasa yang mereka terima itu sesuai dengan harapan. Nah, jadi sebelum kita promosi, sebelum kita memasarkan produk, kita harus memperhatikan terlebih dahulu produk yang akan kita jual, agar pelanggan itu merasakan puas dan sesuai dengan yang sudah dipromosikan tadi produknya. Kemudian yang kedua yaitu performance. Nah, maksudnya di sini adalah pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Kemudian yang ketiga adalah comparison. Nah, comparison di sini dilakukan untuk membandingkan harapan kinerja barang dan jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja. Nah, konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi persepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. Jadi harus disampaikan ya tadi kelemahan, kelebihan, keunggulannya dari suatu produk itu harus disampaikan kepada pelanggan.
agar tidak terjadi miskomunikasi antara pelanggan dan promotor, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu confirmation atau disconfirmation. Nah, di sini maksudnya yaitu konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Nah, confirmation di sini terjadi bila sesuai harapan dengan kinerja produk tersebut. Dan sebaliknya, jika disconfirmation terjadi ketika harapan lebih tinggi dan lebih rendah dari kinerja produk. Konsumen akan merasa puas ketika terjadi confirmation atau disconfirmation. Nah, seperti itu harus diperhatikan elemen kepuasan konsumen di sini ya oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran kepuasan konsumen. Nah, di sini ada beberapa pengukuran. Yang pertama dengan sistem keluhan dan saran. Nah, di sini maksudnya metode yang dalam mengukur kepuasan ini berpusat pada para pelanggan serta memberikan kesempatan bagi para pembeli untuk menyampaikan saran serta keluhan terhadap suatu produk. Ini bisa digunakan melalui online ya teman-teman. Bisa menggunakan via WhatsApp atau misalkan telepon, ada kontak personnya, kemudian email dan lain sebagainya. Nah, di sini nih pasti ada saja pelanggan yang memberikan keluhan atau saran untuk produk yang kita jual. Agar apa? Agar perusahaan bisa menciptakan produk lebih baik lagi. Oke, yang kedua yaitu ghost shopping ya. Nah, maksudnya di sini adalah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan mencari gambaran kepuasan pelanggan lewat memperkerjakan beberapa orang. Lalu orang-orang tersebut harus bersikap sebagai pembeli potensial atau ghost shopper. Setelah itu memberikan laporan dan hasil temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dari pesaing. Nah, ini harus dilakukan juga ya dalam kepuasan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu loss customer analysis. Nah, di sini mengukur kepuasan pelanggan dengan cara berpihak perusahaan menghubungi para pelanggan. Jadi perusahaan itu menghubungi para pelanggannya untuk dianalisis terhadap pemakaiannya, misalkan pemakaian produknya apakah sesuai dengan yang dipromosikan atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu survei kepuasan pelanggan. Nah, di sini bisa dilakukan dengan cara survei melalui tadi bisa WhatsApp, bisa email, bisa telepon langsung, kemudian bisa mengirimkan surat melalui pos, melalui wawancara langsung. Nah, itu merupakan pengukuran kepuasan konsumen. Ya, berarti ada 4 pengukuran kepuasan konsumen di sini. Oke, nah yang terakhir ada manfaat pengukuran kepuasan konsumen. Dari tadi kan pengukuran kepuasan konsumen, sekarang manfaatnya. Nah, manfaatnya itu untuk mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu pelayanan yang dicari, yang diminati, dan diterima atau tidak diterimanya oleh pelanggan, yang akhirnya pelanggan merasakan puas dan terus melakukan kerjasama dalam membeli produk tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan di saat sekarang dan saat masa yang akan datang dengan disediakan perusahaan yang sesungguhnya. Nah, jadi itu tadi ya, karena saran dan kritik itu sangat diperlukan bagi perusahaan untuk mengukur kepuasan konsumen agar produk yang kita jual itu lebih mempunyai nilai jual yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke, yang ketiga untuk meningkatkan mutu layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, ini juga sangat bermanfaat untuk kepuasan konsumen ya teman-teman, agar
pendapatan perusahaan itu semakin tinggi. Begitu. Nah, yang terakhir untuk manfaat pengukuran kepuasan konsumen di sini adalah untuk menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Jadi, nah itu tadi segala bentuk pengukuran harus diterima perusahaan dengan baik, ya, dengan baik dan harus dipertimbangkan kembali oleh perusahaan agar produk yang dijual oleh perusahaan itu tetap berada di level yang paling atas atau bahkan paling tinggi sekalipun dari produk yang lainnya. Seperti itu. Oke, kesimpulannya dari konsep kepuasan pelanggan ini yaitu memberikan timbal balik ya teman-teman, timbal balik dari konsumen ke perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi dan memberikan kepuasan untuk pelanggan juga dari perusahaan dengan cara memberikan pelayanan pengukuran tadi melalui saran, dan elemen kepuasannya itu harus diperhatikan kembali oleh perusahaan. Nah, seperti itu konsep kepuasan pelanggan. Jadi harus tetap diperhatikan oleh seluruh elemen-elemen yang ada di perusahaan, termasuk dalam faktor promosi, ya. Oke. Nah, sampai di sini perjumpaan kita mengenai konsep kepuasan pelanggan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.